kita berdoa dulu agar segala sesuatu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ya, Bro, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Salman nggak masuk ya? Kemana Salman? Sakit. Oh sakit ya. Besok kalau Salman masih belum masuk, pulang sekolah kita bersama-sama pelajaran. Pada pagi hari ini kita lebih semangat, maka kita tepuk PPK dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Yes. Berarti konsentrasinya sekarang sudah di kelas. Berarti tidak kemana-mana. Nah, barusan itu tepuk-tepuk itu untuk memusatkan. Sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, coba saya ingin tahu kalian masih ingat apa tidak tentang materi yang Bu Guru ulas kemarin tentang bangun ruang. Nah, apa sih bangun ruang itu? Siapa yang bisa? Ya, Sela? Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai ruang. Iya. Kalau bangun datar, apa bangun datar itu? Ayo siapa? Iqbal, coba apa bangun datar? Bangun yang bentuknya datar atau bangun yang permukaannya datar, betul? Betul. Sekarang apa perbedaannya bangun ruang dan bangun datar? Firda? Bangun ruang dapat dilihat dari depan, samping, dan belakang. Kalau bangun datar hanya bisa dilihat dari depan saja. Betul ya? Nah, sekarang Bu Guru punya kotak ini. Kotak bekas teh. Ya, bekas tempatnya teh. Nah, sekarang yang saya tanyakan, berbentuk apakah kotak ini? Datar atau bangun ruang? Bangun ruang. Berbentuk apakah bangun ruang ini? Sekarang coba kotak yang sudah kalian bawa dikeluarkan. Coba. Berbentuk apakah kotak-kotak yang kalian bawa itu punyanya Ayu berbentuk apa? Iya, punyanya Sela. Iqbal. Punyanya Eko. Kebanyakan kotaknya yang berbentuk balok. Kalau berbentuk kubus bagaimana sih bentuknya kubus itu? Sisinya sama. Betul. Kalau kubus itu semua sisinya sama, ukurannya sama. Itu adalah ciri-ciri bangun ruang kubus. Baik. Sekarang kalian duduk menjadi kelompok-kelompok ya. Duduk berkelompok-kelompok sesuai dengan kelompoknya yang sudah Ibu Guru bagi kemarin. Ya. Nah, yuk duduk berkelompok dulu. Bahan-bahan yang sudah Bu Guru tugaskan kemarin untuk dibawa sekarang disiapkan di atas meja semuanya. Ya, bagus. Sudah siap semuanya? Sudah. Mereka yang tidak membawa semua ya. Membawa dong. Ya, pintar. Nah, sekarang
Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang kubus dan balok. Bagian ke-6, jaring-jaring kubus dan balok. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pengertian jaring-jaring bangun rumah. Jaring-jaring sebuah bangun rumah merupakan gabungan dari bangun datar yang diperoleh dari bangun rawang yang dipotong pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan. Diperhatikan ya. Jaring-jaring kubus. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini saya mempunyai bangun ruang kubus ya. Bangun ruang kubus ini akan kita potong pada bagian rusuknya, rusuk bagian sini, bagian ini ya. Maka akan kita peroleh seperti pada animasi berikut ini. Nah, jika animasi ini kita gambar pada bidang data, maka akan kita peroleh gambar seperti gambar di samping kanan ini. Nah, pada kotak-kotak ini saya beri angka 1, 2, 3, sampai dengan angka 6. Berikut penjelasannya. Dari gambar di atas diperoleh jaring-jaring kubus dengan bagian alas kubus adalah bangun datar persegi angka 3 yang berwarna kuning. Bagian tutupnya adalah bangun persegi angka 1 yang berwarna ungu. Yang ketiga, bagian sisi depan dan belakang kubus adalah bangun datar persegi angka 2 dan angka 5. Angka 2 merupakan sisi bagian belakang dari kubus dan angka 5 merupakan sisi bagian depan dari kubus. Yang keempat, bagian sisi samping kubus adalah bangun datar persegi angka 4 dan angka 6. Angka 4 merupakan sisi samping bagian kanan, sedangkan angka 6 merupakan bangun datar persegi yang membatasi kubus di bagian kiri. Selain yang kita sebutkan tadi, jaring-jaring kubus yang lainnya ada 6 di sini. Kita lihat gambar yang pertama bentuknya seperti ini, gambar yang kedua seperti ini, gambar yang ketiga seperti ini, gambar yang keempat seperti ini, gambar 5, dan gambar 6. Kita buat salah satu contoh saja. Kita misalkan pada gambar 1. Jika pada gambar 1, angka 4 merupakan alas dari sebuah kubus, maka bagian sisi samping kanan adalah persegi yang nomor 5. Persegi yang nomor 3 merupakan sisi bagian kiri. Sisi depannya adalah persegi yang bernomor 6, sedangkan sisi belakang persegi nomor 1. Untuk bagian tutup dari kubus tersebut ada persegi nomor 2. Begitu pula dengan kelima jaring-jaring bangun ruang kubus ini. Kalian bisa memisahkan dengan angka lain untuk alasnya ya. Tugas yang pertama, kalian gambarlah 4 jaring-jaring kubus yang berbeda dari yang diketahui sebelumnya. Gambarlah jaring-jaring kubus tersebut di buku kalian. Jaring-jaring balok. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini saya punya balok berwarna kuning ya. Jika saya potong bagian rusuknya, maka akan terbentuk seperti pada animasi berikut ini. Nah, jika animasi ini kita gambar pada bidang datar, maka akan kita peroleh gambar seperti gambar berikut ini. Nah, kita lihat penjelasannya. Bagian alas balok adalah bangun datar persegi panjang angka 3. Jadi yang berwarna biru tua itu adalah alas dari balok.
Bagian tutup balok adalah bangun persegi panjang angka 1 yang berwarna ungu. Selanjutnya, bagian sisi depan dan belakang balok adalah bangun datar persegi panjang angka 2 dan angka 4. Angka 2 merupakan sisi bagian belakang balok dan angka 4 merupakan sisi bagian depan balok. Yang terakhir, bagian sisi samping balok adalah bangun datar persegi panjang angka 5 dan 6. Persegi panjang angka 5 merupakan sisi balok bagian kanan, sedangkan persegi panjang angka 6 merupakan sisi balok bagian kiri. Nah, di sini saya punya 5 contoh jaring-jaring balok yang lainnya ya. Kalian bisa memisalkan angka-angka yang lain pada persegi panjang ini sebagai alasnya. Tugas yang kedua yaitu gambarlah 4 jaring-jaring balok yang berbeda dari yang diketahui sebelumnya. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang kalian saksikan barusan, nah, kira-kira video itu tentang apa? Jaring-jaring kubus dan balok. Iya, jaring-jaring kubus dan balok. Jaring-jaring kubus dan balok itu bisa diperoleh dari mana? Dari sisi yang dipotong. Iya, dari bangun ruang yang kalian punya itu sisi-sisinya dipotong, kemudian dibuka, terbentuklah suatu jaring-jaring. Baik, sekarang saya akan membagikan bahan ajar dulu dan membagikan LKPD untuk tugas kalian berkaitan dengan tugas Lani yang tadi. Tugas Lani yang membantu ibunya tadi membuat apa? Balok. Jaring-jaring balok. Membuat jaring-jaring dulu, kemudian membuat kotak hantaran. Praktek itu. Iya, praktek membuat kotak hantaran. Untuk macam-macam jaring-jaring kubus, kalian bisa menemukan sendiri dari tinta sedotan yang sudah kalian bawa tadi. Ini seperti yang sudah Bu Guru bagikan, lembar kerja peserta didik atau LKPD tugas kelompok tentang jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok. Nah, di sini ini alat dan bahan yang sudah disediakan ya. Kemudian di sini ada lembar kegiatan peserta didik, semuanya dibuka. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompok, kemudian nama anggotanya ditulis ya. Nah, tugas pertama, amati kardus bekas bungkus snack yang ada di kelompokmu masing-masing. Berbentuk apakah bangun ruang tersebut? Berbentuk apa saja ya yang sudah kalian bawa? Berbentuk balok atau berbentuk bungkus? Kenapa kok disebut balok? Nah, di sini disiapkan. Dijawab di sini, kenapa
dengan model yang berbeda. Jadi nanti kalian disuruh membuat jaring-jaring balok dan kukus tapi modelnya berbeda. Kemudian terakhir yang keempat, kalian membuat kotak kue. Sudah jelas tugasnya? Nah, sekarang kalian bisa mulai bekerja. Ya, tidak boleh terputus ya. Sudah. Nah, kelompok 2 ini kan ya, ini ya. Nah, ini berarti jaring-jaring balok. Sekarang digambarkan di sini modelnya kan begini jaring-jaringnya. Nah, digambarkan di sini. Kayak ini berarti gambarnya. cm. Kemudian nanti mau diisi kue berapa? 3. Cukup bukan? Cukup. Ya, ini produknya kelompoknya Sela. Ini ukurannya berapa? Panjangnya tadi? Berapa? 20. 20. Terus lebarnya berapa ini? 15. Tingginya ini berapa? 8. Ini mau diisi kue berapa ini? Diisi kue 3 cukup apa tidak? Nah, nanti dicoba ya diisi kue, kemudian dilihat bisa apa enggak, kuat apa tidak. Ini yuk dilakukan dulu. Ya. Lempar kuenya ke langit. Yuk. Tanya berapa, Nduk? 15. 15. Terus kalau modelnya seperti ini mau dimasuki kue. Ayo, nek si sampean lem iki lho, iki kate dileboni kue. Ini mau dimasuk no kue. Kira-kira kuenya bisa nggak masuk kalau modelnya seperti ini? Berarti keliru tadi ya ngelemnya ya. Ini hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan di LKPD tadi. Yuk, sekarang masing-masing perwakilan dari kelompok maju untuk presentasi. Kelompok 1 Adit. Maju. Kelompok 2 Eko maju. Kelompok 3 maju.
Dari hasil diskusi ini adalah proyek dari kelompok 3. Ayo tepuk tangan dulu. Proyek dari kelompok 3 yang katanya begitu. Nah, sekarang saya tanya, berapa ukurannya? Panjangnya 20, lebarnya 12, tingginya 8. Kemudian kenapa kok memilih ukuran itu? Alasannya? Biar pas sama kuenya. Mau diisi kue apa? Berapa jumlahnya? Donat. Jumlahnya 3 cukup ya? Kalau dimasukkan ke sini. Kalau yang lain cukup apa kurang besar? Apa terlalu besar? Cukup ya? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kita menuju ke kelompok 2. Ini adalah hasil proyek dari kelompok 2. Warnanya pink, cantik. Berapa ukuran berbentuk bangun ruang apa? Kubus. Berapa ukurannya? 20 cm. Kira-kira mau diisi berapa jumlah kuenya? 10. Mau diisi 10. Kue apa saja yang mau diisikan? Donat, roti banyak. Nah, ini terbuat dari bahan apa? Kertas. Karton ya. Kalau diisi kue 10 kuat apa tidak ini? Ayo, kuat apa tidak? Kuat? Kuat? Tidak, terlalu banyak ya. Iya. Kalau diisi kue terlalu banyak maka bisa apa? Bisa apa? Iya. Bisa penyok-penyok, nanti bisa jatuh kuenya ya. Sekarang dari kelompok 1. Ini adalah hasil proyek dari kelompok 1. Yang warna putih. Berbentuk apa ini? Balok. Ukurannya berapa? 15. Lebarnya 10. Tingginya? Tingginya 5. Kira-kira mau diisi kue apa? Donat juga. Berapa jumlahnya? Kelompok 1 ini hasil proyeknya kelompok 1. Mau diisi kue donat jumlahnya 1. Cukup? Cukup ya. Tapi kalau sebagai tempat bantaran, kira-kira menarik apa enggak ini? Tidak. Ini seperti kotaknya amplop ya. Ya, mungkin kelompok 1 salah tadi mengelimnya ya. Kelompok 3, bagaimana tadi caranya kamu bisa membuat kotak itu? Bagaimana caranya? Pertama, membuat jari-jari dulu, kemudian jari-jarinya diapakan? Digunting sesuai dengan ukuran ya. Kemudian dilem ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Perwakilan dari kelompok bisa kembali. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini adalah sebelum kita membuat bangun ruang kita harus membuat jaring. Sebelumnya kita harus menentukan apa dulu? Bahan dan ukuran. Sehingga kita baru bisa membuat bangun ruang. Baik, sebagai pemantapan kalian tentang jaring-jaring bangun ruang, maka ini bisa dikerjakan di rumah. Soalnya bisa dikerjakan di rumah, kemudian kita bahas pada pertemuan berikutnya.